Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Noya, mahasiswa Prodi Teologi semester 3. Di saat ini saya akan memaparkan materi tentang fenomenologi agama. Terima kasih. Ya, di saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah fenomenologi agama. Sejarah munculnya fenomenologi agama secara etimologi. Fenomenologi dari asal kata fenomen. Fenomen dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani itu phenomenon, apa yang tampak, dan painostai, painomai, dan painei, menampakkan atau memperlihatkan. Di sini juga secara etimologis ada 4. Yang pertama itu objek persepsi, apa yang diamati. Yang kedua itu apa yang tampak pada kesadaran kita. Yang ketiga itu objek pengalaman indrawi, apa yang tampak pada indera kita. Yang keempat itu suatu fakta atau peristiwa yang diamati. Lalu di sini juga kita berbicara tentang fenomenologi, adalah studi tentang fenomena atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subjektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Fenomenologi agama ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala agama atau praktek keagamaan agar bisa dipahami arti agama tersebut menurut pengamatannya. Manfaat fenomenologi agama, manfaat yang kita dapat dalam mempelajari fenomenologi agama, kita dapat diantar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam akan agama yang kita anut maupun agama lain yang tujuannya mempelajari. Lalu tujuan fenomenologi agama itu apa? Mengkaji dan kemudian mengganti pola atau struktur agama, atau penemukan esensi agama di balik menafsirnya yang beragam, atau memahami sifat-sifat yang unik pada fenomena keagamaan, serta untuk memahami peranan agama dalam sejarah budaya manusia. Lalu dasar perkembangan kepercayaan manusia dan masyarakat. Manusia praksara di sini ada 3 jenis, yaitu animisme. Animisme adalah manusia purba yang percaya bahwa setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Pada kepercayaan animisme, manusia purba percaya terhadap roh yang mendiami semua benda. Lalu yang kedua itu dinamisme. Dinamisme itu bilang bahwa kepercayaan bahwa segala sesuatu punya tenaga atau kekuatan yang dapat mengaruh keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Mereka percaya bahwa terhadap kekuatan gaib, dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain. Yang ketiga itu dia berbicara tentang totemisme. Totemisme ini adalah kepercayaan bahwa tertentu dianggap suci dan dipuli karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci, misalkan sapi, ular, dan harimau. Itulah 3 kepercayaan yang dianut pada zaman purba. Lalu agama sebagai sistem kebudayaan. Agama sebagai sistem kebudayaan artinya simbol atau tindakan simbolik yang mempunyai menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah hilang dari dalam diri seseorang, dengan secara membentuk konsep tentang sebuah tatanan umum, ekstensi, dan melakukan atau melekatnya konsep itu kepada kepercayaan virtual. Lalu agama sebagai perekat sosial. Kehadiran agama sebagai fungsional sebagai perekat sosial menumpuk rasa solidaritas, menciptakan perdamaian,
kontrak sosial, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan sosial menjadi kehidupan yang lebih baik. Motivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka. Lalu agama merupakan fenomena universal manusia. Menjelaskan kajian tentang agama yang selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta sifat universal atau universalitas agama dalam masyarakat. Maka kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa memiliki agama sebagai salah satu faktornya. Lalu di sini juga tentang teori tentang asal usul kepercayaan. Konsep menerangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan, yaitu antara konsep agama dan religi. Konsep agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan, sistem peribadatan kepada Tuhan, masa kekuasaan, serta kata kait atau kata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kita masuk tentang agama dalam konteks wahyu Tuhan. Kalau kita berbicara tentang agama dalam konteks wahyu Tuhan, berarti tinjauan agama terhadap manusia berpangkal pada kepercayaan kepada dogma-dogma dan memberikan penafsiran pada dogma-dogma tersebut sesuatu dengan ketetapan lainnya yang tidak diragukan lagi kebenarannya dilihat dari sudut asal usul manusia. Misalnya agama-agama besar, khususnya agama Islam dan agama Nasrani. Agama-agama yang realitas tradisional mengatakan bahwa manusia itu diciptakan sekali saja oleh Tuhan dan umat manusia yang ada sekarang ini adalah keturunan dari manusia yang pertama itu. Bentuk-bentuk primitif dari agama masyarakat primitif, dari ciri-ciri keagamaan primitif. Apa itu masyarakat primitif? Istilah primitif yaitu pra-literate, non-literate, archaic dan sebagainya. Dan artinya bahwa sesuatu yang primitif itu sesuatu yang kuno, sudah ketinggalan zaman prasejarah. Apa itu agama atau sistem kepercayaan masyarakat primitif? Agama adalah suatu ketetapan yang diubah oleh Tuhan yang Maha Esa, yang yang secara mutlak atau tanpa campur tangan siapa saja. Dalam hal ini manusia primitif adalah sekelompok masyarakat yang memiliki ciri dan karakteristik praktek dan tradisi tentang yang dianut dengan diyakininya, seperti adanya kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan pengujaan terhadap aura-aura, benda-benda yang dianggap keramat dan dipercaya memiliki kekuatan gaib. Nah, ciri-ciri keagamaan masyarakat primitif ini juga dia punya yang pertama itu pandangan tentang alam semesta. Masyarakat primitif menganggap bahwa dalam alam sebagai subjek, dalam arti bahwa alam yang mempunyai jiwa makhluk yang berpribadi dan menampakkan alam sebagai subjek atau personal. Yang kedua itu mudah mensakralkan objek tertentu. Masyarakat primitif mempunyai ciri yang yakni mudah mensakralkan objek tertentu dalam arti atau artian memandang sakral pada suatu yang menurutkan mereka mengandung kemanfaatan, kebaikan, bencana. Lalu yang ketiga itu sikap hidup yang
serba magis. Ciri-cirinya masyarakat primitif yakni masyarakat dalam kehidupan yang selalu hidup hubungkan dengan hal-hal gaib dan hal-hal tertentu saja yang terjadi. Masyarakat primitif langsung mengubahnya atau menghubungkannya dengan suatu yang mengisi. Nah, lalu di sini juga yang keempat atau yang terakhir itu hidup penuh dengan upacara keagamaan. Masyarakat primitif itu hidup dengan upacara keagamaan. Sebagai contoh, ketika manusia atau musim panen tiba, mereka menyediakan sesaji-sesaji yang diperuntukkan Dewa Sri tersebut sebagai tanda berterima kasih kepada Dewa Sri atas keberhasilan panen mereka. Bentuk-bentuk primitif dari agama pra-animisme itu animatisme, hedonisme, urmonetisme, pemujaan terhadap leluhur. Keberadaan agama dalam jiwa manusia sangat dibutuhkan, terlebih dalam membangun relasi yang positif dengan Tuhan. Hal ini disebabkan dari dalam agama ada bentuk ritual yang merupakan sarana bagi manusia untuk lebih dekat dengannya. Nah, pra-animisme ini dia bilang bahwa kepercayaan pra-animisme dapat juga disebut juga dengan kepercayaan animatis. Animatisme dapat dipahami sebagai kepercayaan atau teori untuk menjelaskan asal-usul historis dan agama dalam konteks pemikiran evolusionis. Animisme dalam kepercayaan manusia konsepnya adalah pemujaan terhadap alam seperti matahari, binatang, manusia. Akan tetapi pemujaan terhadap alam bukan semata-mata menyebabkan alam tersebut, tetapi hakikatnya adalah menyebab kepada kekuatan yang berada di balik alam tersebut. Lalu animatisme ini sistem kepercayaan yang meyakinkan bahwa benda-benda atau tumbuhan sekitar manusia memiliki jiwa dan dapat berpikir. Kepercayaan ini tidak menyebabkan peristiwa aktivitas keagamaan yang memuja benda atau tumbuhan, akan tetapi dapat diubah wujud menjadi unsur dalam religi. Hedonisme merupakan suatu gejala kebudayaan yang memiliki arti yang beragam antara satu daerah dengan daerah lain, di mana hedonisme itu dipraktekkan. Hedonisme itu beberapa tempat berhubungan dengan individu tersebut sekaligus dalam kelompok klan tertentu. Individu atau kelompok tersebut memiliki hubungan yang khusus dengan objek tertentu pada alam, entah tumbuhan, hewan, ataupun benda tertentu. Kita masuk dalam unsur-unsur alam yang menganggap memiliki hubungan khusus yang bersifat mistik atau tidak semata-mata menjadi simbol kelompok atau individu. Justru pada benda atau makhluk totem itu terdapat sistem atau sifat dan watak tertentu yang dianggap ideal dan diunggulkan. Pengertian pemujaan. Pemujaan adalah di mana kita memuja atau mengungkap suatu yang kita senangi. Pemujaan dapat dilakukan dengan berbagai aspek, seperti memuja kepada leluhur adalah suatu kepercayaan bahwa para leluhur yang telah meninggal masih memiliki kemampuan untuk ikut mempengaruhi keberuntungan orang yang masih hidup. Pemujaan terhadap leluhur. Leluhur adalah salah satu aspek penting dalam konstruksi sosial masyarakat di Kepulauan Maluku Tenggara. Model kepercayaan tradisional ini berlangsung setidaknya sehingga penganti abad ke-20. Menyusul introduksi agama modern di wilayah di praktek, pemujaan leluhur juga dimenafsirkan secara materi dalam ragam produk
budaya masa lalu di Kepulauan Maluku Tenggara. Di sini sebelum saya menentukan pemaparan materi saya di hari ini, dari hasil pemaparan materi yang sudah saya sajikan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa mempelajari fenomenologi agama ini kita dengan mudah mengerti bahwa dengan memahami tentang apa saja hal penting dalam mempelajari fenomenologi, kita juga dapat mengetahui apa saja yang dapat kita tahu dalam lingkungan masyarakat primitif. Terima kasih. Ya, demikian hasil pemaparan materi tentang fenomenologi agama yang baru saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.